Oke, kita masuk ke endpoint registration ya. Nah, ini nih maksud saya teman-teman. Itu apa itu DTO, data transfer object, yang ini nih yang bakalan ditransfer ke backendnya. Inilah yang kita sebut itu DTO, data transfer object. Kita kembali ke project kita masing-masing. Oh, kok project kita masing-masing sih? Maksud saya ke project kita kembali ke project kita. Di sini di DTO kita kasih user dot go, user dot go. Nah, begini. Oke, packet DTO. Nah, begini nih teman-teman. Nah, di sini kita buat yaitu user registrasi apa? Berarti dia DTO registrasi new user. Registrasi user. Registration new user. Kita buat struct-nya, maksudnya ini adalah kalau di bahasa pemrograman kan membuat kelas gitu ya kan, mirip seperti itu ya kalau di Golang. Yaitu yang pertama adalah username seperti ini, username, email, password, dan confirm password. Menjadi pertanyaan kenapa confirm password juga dikirimkan ya ke backend, karena sebenarnya ini kan bisa juga dilakukan validasi di sisi mobile. Nah, kita buat satu konsep nih, yang istilahnya satu konsep itu adalah yang melakukan validasi itu hanya si backend. Begitu. Kalaupun si mobile pengen melakukan validasi, mungkin validasi hal sederhana ya, yang dimana itu bahwa filenya ini memang harus diisi, baru boleh dikirimkan. Kenapa sih? Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih si backend melakukan validasi, padahal kan si mobile juga bisa nih melakukan validasi. Yang menjadi jawaban yang terpentingnya itu adalah tidak semua endpoint yang kita buat itu dilakukan menggunakan mobile. Memang tujuan kita buat API itu untuk ke mobile, namun kan yang kita lakukan itu bisa saja dengan menggunakan Postman atau menggunakan API doc. Jikalau kita tidak memvalidasinya terlebih dahulu, maka itu bakalan lewat saja tuh. Ketika registrasi, username, email, password dimasukin ngasal, ya semuanya bakalan ke-insert. Nah, itu kita satu tujuan aja deh. Yang dimana nanti kalau dia itu dites di mobile, di API-nya dari sini, itu juga tetap ada di sisi backend-nya itu validasinya. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke project. Oke, di sini kita buat string JSON. JSON begini nih. String JSON username binding required. Binding required ini harus diisi begitu. Lalu email string itu adalah JSON-nya email. Lalu bindingnya itu ada email. Binding itu email ya berarti dia itu harus benar-benar email. Yang diisi adalah email. Lalu selanjutnya password. String password. Begini. JSON password. Lalu selanjutnya confirm password. String confirm password. Gini, oke. Dia itu required begini. Nah, di password ini dia perlu sama dengan confirm password. Sehingga di bindingnya ini adalah equal field confirm password. Dan minimal itu 8 karakter begini teman-teman. Oke. Kita masuk ke header-nya. Di header registration.
Di sini nih, ini kita hapus karena ini sebagai sampel saja ya. Itu kita ambil payload, maksudnya itu kita tangkap data transfer object yang sudah kita buat tadi, new DTO register new user. Kayak begini. FFT saya hapus. Sound by JSON. Jika R tidak sama dengan nil, jika pada saat JSON binding ini ada error, kita tampilkan error di sini. Namun perlu juga kita buat bahwa format error itu ada. Ya, di sini saya buat folder baru namanya helper. Di helper ini saya buat baru packet helper. Nah, kita butuh tuh yang namanya format error ya. Di sini kita buat function format validation error begini. Dia menerima parameter error. Nah, yang akan dikembalikan adalah list of string. Selanjutnya functionnya kita kasih list of string di sini. Berarti kita buat dulu variabel error. Namanya error. Yaitu adalah string. Begini. For error ring validator, kita pakai yaitu package validator yang versi 10. Di sini nih saya import ya teman-teman. Package-nya begini. Pakainya yang validator titik validate error. Nah, ini adalah variabel yang bakalan kita isi ya. Dan begini. Oke. Kita isi dengan e.fill. Lalu e.value dari ini ya, dari errornya. Lalu begini. Selanjutnya error ini nih, error sama dengan kita gabungin message seperti ini. Return error. Oke. Format validation fungsi untuk format validation error. Begini nih. Nah, di sini ketika errornya itu ada, kita tangkap, kita buat variabel baru. Helper format validation error, menerima error begini. Oke. Error message Jinha ini adalah JSON ya. Errors. Oke, begini. Kita pakai yang namanya itu adalah locruz. Locruz ini fungsinya untuk log ya. Log
Saya import di sini nih. Logrus ini. Logrus titik error. Nah, ketika ada error, maka akan muncul log ya di bagian bawah error. Biasanya error itu warnanya tulisan tulisan warna merah. Kita kasih respons. Yang menjadi pertanyaannya juga kita buat format dari ini saya close dulu, saya stop, go get. Kita perlu buat yang dimana format JSON objeknya ya. Maksudnya itu gimana? Oke, begini maksud saya. Nah, begini. Saya buat file baru di sini. Jika dia sukses atau responnya itu 200, itu menandakan bahwa si backend dapat merespon apa yang dikirimkan si user. Jikalau dia sukses itu warnanya ke sini, warna kuning. Dengan kode error 200. Kode suksesnya 200 nih. Saya kasih 200 ya. Besar. Nah, ini untuk sukses nih teman-teman. Sukses. Oke deh kan? Nah, ini kan untuk sukses. Saya grup. Lalu kita butuh namanya apa lagi? Error. Error ini kan maksudnya errornya apa gitu. Nah, kalau errornya itu adalah validasi tentang dia itu harus diisi ataupun sebagainya, kita pakainya 202. Danger, kita pakai kuningnya nih, 202. Kok gini sih? Begini, oke. Selanjutnya, errornya 201. Ini untuk error yang lain yang maksudnya sebenarnya mirip sih, namun karena dia ini errornya dalam bentuk list, ini errornya dalam bentuk string object gitu. Ini kita kasih warna merah, kuning nih, sebenarnya mirip aja ya. Maksud saya di sini adalah kode error yang dimana nanti si pihak mobile melakukan parsing berdasarkan kode errornya gitu teman-teman. Lalu kita pakai namanya kode error 500. 500 ini internal server error. Ini terjadi karena si server nggak bisa ngeproses apa yang diinginkan oleh si user. Sebagai contohnya nih, ketika biasanya nih, kalau kita nggak pakai GOM, framework Jin, nah itu nih, yang dimana itu ada ORM-nya, atau kita pakai query secara langsung. Kalau queryan kita salah, itu secara default sebenarnya bakal ngembaliin 500 internal server error. Nah, yang menjadi pertanyaannya, gimana sih cara kita ngasih JSON objeknya? Oke. JSON objeknya yang bakalan kita buat nanti seperti ini teman-teman. Saya kasih teks terlebih dahulu, teksnya di sini. Teks di sini. Ini kegedean, kita kasih 40. Oke. Kalau dia itu adalah error, ini nih, dia kan akan mengembalikan begini, metadata. Metadatanya itu di 2 ada code. Code ini adalah integer 201 begitu. Baru
message, pesannya error tertentu. Begini. Begini nih maksudnya. Hmm. Untuk kode error tertentu. Jadi responnya itu nggak ada itu respons. Ini untuk yang error nih. Ini sebenarnya sesuai dengan kesepakatan antara si mobile dan si backend ya. Namun saya menggunakan konsep ini. Begitu teman-teman. Contohnya, kasus saya yang menggunakan seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja secara teamwork, itu tergantung kalian kesepakatan yang seperti apa. Respon API-nya seperti apa. Nah, kini adalah untuk 201. Nah, untuk 202 kan dia itu beda. Sebenarnya memang dia metadata juga, dia bakalan pakai metadata juga dengan kode error 202, tapi dia itu message-nya errornya itu adalah list. Begini dia, guys. Error. Begini. Jadi di list itulah nanti di sini bawah username harus diisi, username required begitu, atau password harus diisi begitu teman-teman. Begini untuk 202. Nah, selanjutnya gimana yang kalau 200? Kalau yang 500 sama aja ya, mirip seperti ini. Lalu menjadi pertanyaan gimana yang 200? Nah, 200 begini. Metadatanya juga ada, message-nya itu adalah success atau oke, success gini. Lalu kita pakai namanya response di sini. Responsnya apa? Respons begini. Nah, di respons itulah, disinilah dia hasil responsnya, gitu. Terserah mau objek apa yang dikirimkan, atau data si user di sini, atau di sini adalah list of user. Nah, intinya di mana kita kasih objek yang namanya response dan metadata. Jadi, ini tergantung kesepakatan kamu antara si backend ya, namun ini kasusnya kita adalah sebagai backend dan juga kita sebagai mobile juga. Nah, ini bakalan kita buat konsepnya, begitu teman-teman.